jadi kita itu lagi ada di mana, guys? Di Gianyar. Betul banget. Nah, jadi tujuan kita ke Gianyar ini, kita mau nyari salah satu wirausaha ya, pengusaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu banyak banget ada di Gianyar. Nah, jadi kita memilih salah satunya, yaitu pembuatan furniture. Nah, jadi nama usahanya itu adalah Sai Furniture. Nah, buat kalian yang penasaran, ikutin kita yuk. Check it out. Nah, sekarang kita bakalan memasuki rumah wirausaha dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar nih, guys. Nah, kita udah lihat nih, di belakang itu ada kayu-kayu itu. Jadi itu adalah bahan pokok dari usaha beliau ini. Jadi di sini kita udah dalam rumahnya Kak Edo, yaitu selaku pemilik usaha furniture, dan sini udah ada teman-teman kelompok yang lainnya. So, kita mulai aja wawancaranya. Oh iya, kita lupa perkenalan gak sih? Gimana kalau kita perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu? So, ini video perkenalan diri dari kita. Check it out. Hai semua, aku Weda, nomor absen 5. Hai, aku Putri, nomor absen 26. Halo semua, aku Caca, nomor absen 24. Hai, aku Arya Sudana, nomor absen 23. Halo, nama aku Ikut Tarika, nomor absen 15. Saya Dega, nomor absen 1. Aku Arya, absen 13. Hai, aku Cok Rahman, nomor absen 19. Kita dari kelompok 1. Nah, dari video perkenalan tadi, kalian udah kenal kita kan? Oke, lanjut ke video sesi wawancara. Check it out. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kita dari kelompok 1 prakarya dari 11 MIPA 4. Di sini kita sedang bersama halo Bli, siapa namanya? Namanya Edo. Nah, jadi di sini kita sedang bersama pengusaha yang bernama Kak Edo. Nah, beliau ini sudah bisa mengolah suatu olahan bangun datar. Beliau itu mengubah menjadi furniture. Benar begitu, Bli? Ya, benar. Nah, jadi di sini tujuan kita mendatangi kakak ini, kita mau sedikit bertanya mengenai tentang usaha dari yang sudah Kak Edo bangun ini. Jadi awalnya itu bisa Kak Edo ceritakan itu kapan kira-kira Kak Edo membuka usaha ini? Untuk usaha kita sudah buka hampir 5 tahun. Dan untuk awal bukanya itu kita memang targetnya untuk di bidang furniture, di mana kita mengolah bahan baku kayu yang diolah untuk furniture sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan interior, baik itu perumahan atau perusahaan. Ya, jadi Kak Edo ini selain untuk membangun usaha furniture ini, beliau juga mengandalkan dari segi bangun rumah tangga yang seperti itu ya, Kak Edo ya. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada alasan Kak Edo untuk memilih usaha furniture ini, itu alasannya itu apa? Alasannya kenapa memilih usaha furniture ini, karena saya dari dulu memang suka dengan mengkonsep interior. Ya, memang suka sekali mendesain sesuatu seperti kamar, ruangan, dan untuk kebutuhan rumah tangga tentunya seperti dapur, ruang tamu, dan lain-lain. Nah, kebetulan dari hobi di interior tersebut ada niat untuk mengimplementasikannya ke bentuk furniture. Nah, dari sana sudah perlahan-lahan merintis dari nol usaha ini sehingga bisa berkembang seperti sekarang. Jadi Kak Edo ini sudah merintis usahanya. Pasti setiap seseorang ingin melakukan usahanya itu bakal merintisnya dari nol. Kemudian tadi juga kita sudah lihat-lihat di pabriknya dari Kak Edo ini sendiri, itu beliau sudah bisa membuat
saya lihat di situ ada lemari, akuarium pun juga ada, kemudian ada itu lemari meja hias itu ya. Nah, itu dia tadi alasan dan kapan Kak Edo ini pengusaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu diolah menjadi furniture. Kemudian selanjutnya itu kita akan masuk ke 4 poin. Di sini kita akan bertanya. Yang pertama itu mengenai tentang ide dan peluang usaha dari Kak Edo sendiri. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya yang dibutuhkan dalam Kak Edo menjalankan usaha furniture ini. Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan administrasi, dan yang terakhir itu ada perencanaan pemasaran. Apakah Kak Edo sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, di sini Weda bakalan lanjutin pertanyaan dari Caca. Buat Kak Edo, ide dan peluang dari usaha ini apa aja sih Kak? Jadi untuk idenya itu bermula dari kebutuhan tentang furniture di Bali yang cukup bagus peluangnya, karena ternyata yang memenuhi pasar di Bali itu terbanyak dari Jawa. Ya, sehingga timbullah ide untuk bagaimana kita orang Bali bisa membuat usaha furniture dan memenuhi kebutuhan yang ada di Bali, sehingga tidak semua barang furniture itu datangnya dari Jawa. Dan untuk peluangnya, tentu usaha furniture itu adalah suatu peluang yang bagus untuk ke depan, karena tentu kita tahu sekarang banyak pembuatan seperti perumahan, pembuatan kantor untuk tempat usaha, tentu membutuhkan yang namanya furniture. Nah, dari melihat peluang tersebut, kita punya ide untuk membuat usaha furniture ini. Ya, terima kasih. Nah, jadi di sini saya mau melanjutkan pertanyaan yang ketiga dari rekan-rekan saya tadi. Jadi sumber daya apa sih Kak yang dibutuhin buat bikin usaha ini? Untuk pembuatan furniture, tentu sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya alam, yaitu berupa bahan baku kayu, karena itu adalah bahan pokok kita untuk membuat sebuah furniture. Kedua, bahan sumber daya yang dibutuhkan tentu adalah sumber daya manusia, di mana kita merekrut karyawan untuk pembuatan furniture. Ya, itu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha furniture ini. Baik Bli, di sini saya mau melanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan kelompok saya tadi. Saya ingin menanyakan tentang perencanaan administrasi di bisnis Bli Niki. Jadi untuk membuat sebuah usaha itu memang ada perencanaan administrasi. Untuk tahap awal tentu kita perlu yang namanya perizinan. Nah, untuk usaha kami di sini Sai Furniture, kami sudah melakukan perizinan. Pertama kita melapor ke desa, mendapat persetujuan di sana, lalu dibuatkan izin usaha melalui kecamatan. Dan untuk administrasi selanjutnya tentu kita harus memiliki yang namanya NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, sehingga usaha kita itu sudah memiliki izin dan juga sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ya, untuk tahap awal sekelas UMKM memang itu persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi Sai Furniture ini dari usahanya Kak Edo ini tuh sudah mendapatkan izin dari desa, kemudian sudah dijalankan lagi ke kecamatan dan selanjutnya. Jadi sangat terpercaya banget. Jadi untuk kalian yang ingin memesan furniture bisa langsung ke Sai Furniture. Selanjutnya Bli, di sini saya mau nanya bagaimana sih perencanaan pemasarannya? Untuk di bidang Sai Furniture kita ada yang namanya marketing, di mana dia itu memasarkan melalui online. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti marketplace yang ada di Facebook, itu sangat berdampak positif bagi kita di dunia usaha. Jadi kebanyakan untuk pesanan yang kita dapat itu datangnya dari online. Di lain
lain sisi juga kita punya yang namanya marketing di daerah-daerah. Contoh ada dari Kintamani, ada dari Denpasar, sehingga mereka secara langsung memasarkan produk-produk kita. Jadi dalam suatu usaha yang namanya perencanaan pemasaran itu sangat wajib ada perencanaan, karena supaya kita tahu target-target market yang bisa kita jumpai dalam pemasaran. Baik Kak Edo, saya mau menanyakan apakah selama Kak Edo menjalankan usaha ini, Kak Edo punya kesan dan pesan tersendiri buat kita semua yang ada di sini sekarang mungkin? Sedikit pesan dan kesan untuk generasi muda. Sedikit pesannya itu mungkin karena kita itu di dunia usaha perlu yang namanya regenerasi. Saya berharap untuk anak-anak muda itu mau untuk berbisnis dan berusaha, tidak hanya sebagai karyawan. Setelah lulus sekolah bisa mengikuti jejak kami. Tentu untuk usaha itu kita lakoni dengan hobi. Kalau sudah kita hobi dengan bidang tersebut, jadi pekerjaannya itu kita enjoy, sehingga hasil yang kita dapatkan begitu memuaskan. Nah itu dia kesan pesan dari Kak Edo sendiri untuk kita-kita para generasi muda, generasi milenial yang pada saat ini pun kita masih sekolah itu kita bisa, atau nanti setelah sekolah kita bisa melanjutkan seperti yang dikatakan Kak Edo untuk merintis usaha dari nol. Kemudian untuk merintis usaha itu kita harus juga dibarengi dengan hobi kita. Jadi selama kita menjalani itu dengan hobi kita, pasti itu akan enjoy. Kan gitu Kak Edo? Ya, seperti itu. Nah, rekan-rekanku sekalian, itu dia wawancara dari kita kelompok 1 mengenai tentang bahan limbah bangun datar yang diolah menjadi furniture. Sekian dari wawancara kita. Sampai jumpa. Dadah. Eits, bentar gengs. Ya kali gak ada JJ. Weda, JJ-nya dong. Eits, ya kali cuma 1. Lagi dong. Musik. Jangan